anak aku, Jan. Kamu jual dia untuk dapetin uang. Iya, Jan. Kamu apain anak aku, Jan? Tadinya gue pikir kayak gitu. Ada polisi. Gue langsung kabur aja. Lo kan tahu gue buron. Bayinya gue buang. Lo dikabarkan menikah, apa betul? Iya, betul. Tapi gue dengar gosipnya kalau lo ternyata nggak datang di akad nikah. Kalau boleh tahu itu kenapa sih? Seandainya gue bisa memutar waktu kembali ke hari itu, gue gak akan pernah mau melewatkan hari yang seharusnya menjadi hari terbahagia buat gue dan Alisa. Terus, kenapa lo sampai nggak datang, Van? Gue diculik, dah. Berarti dugaan aku benar kan kalau Eva tuh diculik. Serius lo diculik? Beneran diculik? Iya, gue diculik dan ya seharusnya hal itu gak terjadi sih. Oke. Lo kenal siapa penculik ya? Sayangnya gue gak tahu. Gue terprihatin banget ya, Van. Tapi, sekarang kan lo udah selamat. Pernikahan lo tetap jadi dong. Itu harus tetap kejadian. Tapi yang paling penting adalah buat gue sekarang, gue harus bertemu dengan mempelai wanitanya dulu. Wah, mempelai wanitanya tuh aku. Van. Aku di sini, Van. Dan gue tahu dia pasti kecewa dan marah banget sama gue, Nah. Tragis banget ya. Gue berharap banget, Van, supaya lo nantinya bisa ketemu lagi sama dia ya. Makasih, Nda. Makanya di radio ini gue mau ngomong sesuatu ya. Oke. Alisa, di sini Playboy Cap Gayung kamu, Sa. Aku mencari kamu kemanapun, Sa. Kamu ada di mana sih? Kan kamu tahu aku pernah bilang ke kamu kalau aku nggak akan pernah meninggalkan cinta sejati aku, Sa. Kamu tahu itu kan? Makanya Sa pulang ya. Semuanya akan menjadi lebih mudah untuk kita kalau kita bersama, Sa. Please, kamu pulang, Sa. Aku tunggu ya. Mbak, silakan Mbak. Ya, halo? Halo, mau bicara dengan siapa ya? Halo, Van. Mendingan mulai sekarang kamu gak usah cari-cari aku lagi. Karena aku gak akan balik sama kamu, Van. Alisa, Lebih baik kamu nikah aja sama Natasha. Sa, Alisa, kamu ada di mana, Sa? Kita harus ketemu, kita harus bicara lagi mengenai pernikahan kita, Sa. Gak ada yang perlu direncanain lagi, Van. Aku udah bilang kamu lebih baik nikah aja sama Natasha. Karena dia emang orang yang paling tepat untuk kamu. Kamu gak usah cari-cari aku lagi. Alisa! Halo? Sa, halo? Ah, sial, ditutup. Aduh, pokoknya gue harus dapetin dia. Aku coba telepon balik deh. Selamat siang, dengan hotel andalan bisa saya bantu? Ya, halo Mbak, saya Evan. Tadi ada orang nelpon dari wartel Mbak, cewek namanya Alisa. Masih ada nggak Mbak orang di sana? Alisa?
Iya, orangnya tingginya sedang, rambutnya panjang, mukanya manis, Mbak. Maaf Mbak, apa benar Mbak namanya Alisa? Mbak, halo Mbak, tolong tahan dia di sana, Mbak. Tolong cegah dia jangan sampai pergi, Mbak. Mbak, ini ada yang telepon. Maaf Mas, Mbaknya tadi sudah pergi. Aduh. Ya udahlah, Mbak. Ya udah, oke. Hampir aja gue dapetin dia. Mbak, saya cari orang yang namanya Alisa. Sebelumnya dia nelfon di sini, Mbak. Pernah lihat nggak? Wah tadi barusan aja pergi Mas. Kayaknya dia nggak pernah Mas kesini. Cuman baru sekali ini aja. Makasih, Mbak. Sama-sama. Nat, kita ini harus cepat bertindak kalau kamu mau Evan kembali ke pelukan kamu, Nat. Tante jangan pesimis gitu dong. Gimana Tante nggak pesimis? Tadi tuh Tante denger Evan nelfon papanya. Katanya Alisa nelfon dari wartel. Terus Evan datang ke wartel itu. Tapi untungnya Nat, Alisa nggak ada di sana. Coba kalau ada di sana gimana coba? Hah? Ini semua pasti gara-gara pengumuman di radio itu deh. Alisa denger, makanya dia nelfon Evan. Percuma lah Nat, kamu Cantik ya, diem tadi. Diem. Nanti kalau gerak-gerak makan ribet. Diem banget. Oh, diem ya. Oh, dah. Ya masih mau gerak juga. Diem ya. Kalau diem gue lepas ini. Diem ya. Mau sampai kapan juga teriak? Nggak ada yang denger di sini. Sekarang lu udah ada di depan gua. Lu kasih gua duit, ya. Lu kasih gua semua yang gua minta. Ayo. bilang Jai. Kamu bilang di mana anak aku Jai? Di mana anak aku Jai? Waktu lu ngelahirin gua tuh lagi buron. Ingat dong. Gerak lagi ya. Gerak lagi. Ya, benar. Iya, benar. Iya. Oh, benar. Anak laki-laki, Bu. Ini Ibu, bayinya laki-laki. Kamu? Kamu ngapain di sini? Kamu bukannya mestinya di penjara? Lu nggak perlu tahu kenapa gua ada di sini. Gua butuh uang dari lu. Uang. Jai, aku ini baru aja ngelahirin anak pertama kita. Kamu bukannya nyentuh bayi kita, malah mikirin uang, mikirin diri kamu sendiri. Kamu gimana sih? Gua nggak peduli sama tuh anak. Sekarang lu kasih gua uang 10 juta. Ayo, cepat. Buat apa sih? Aku gak akan kasih kalau kamu gak bilang buat apa. Lu nggak perlu tahu buat apa. Cepat lu kasih. Jangan, dia sakit. Jai, tolong balikin bayi aku, Jai. Bu? Suster, tolong bawa anak saya, suster. Tolong dibawa. Suster, tolong jaga anak saya baik-baik ya, Susi. Baik Bu, saya akan menjaganya. Saya akan taruh di ruang bayi. Tolong dilihat. Iya Ibu. Otak gua nggak berhenti gitu aja. Begitu lu nggak kasih bayi itu, gua pergi ke kamar bayi dan gua tunggu di sana. Lu harganya berapa ya? 10 juta? 20 juta? Tapi begitu gua lihat di ranjang bayi itu ada nama lu, gua langsung ambil tuh bayi. Terus kamu ngapain anak aku, Jai? Kamu jual dia untuk dapetin uang. Iya, Jai. Kamu ngapain anak aku, Jai? Tadinya gue pikir kayak gitu.
Ada polisi. Gua langsung kabur aja. Lu kan tahu gua buron. Bayinya gua buang.